Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Restu Sanubari SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Bapak Restu Sanubari. Sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat anak-anak semua yang sudah subscribe channel Bapak. Buat yang belum, silakan di-subscribe ya. Bapak juga mengingatkan buat kalian membuka deskripsi box karena di sana sudah ada PPT yang bisa kalian baca sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab baru ya, bab 2, yaitu mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan hakikat dari norma dan juga macam-macam norma. Terus yang kedua yaitu untuk menganalisis tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, dan juga tingkatan norma. Nah, berikut adalah peta konsep pembelajaran kita, yaitu pertama hakikat norma, yang kedua macam-macam norma, yang ketiga tujuan, fungsi, ciri-ciri, sifat, dan juga tingkatan norma. Sebelum mulai, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar seorang wasit sepak bola yang memberikan kartu kuning kepada pemain sepak bola. Ya, di mana kartu kuning ini kan melambangkan suatu peringatan ya, karena si pemain ini melakukan pelanggaran. Ya, tahu dari mana wasit tersebut bahwa kartu kuning itu untuk peringatan, kartu merah itu untuk pelanggaran berat yang langsung dikeluarkan? Pasti kan tahu karena ada peraturannya ya kan, peraturan sepak bola yang dikeluarkan oleh dunia ya, FIFA, ataupun oleh Indonesia yaitu PSSI. Nah, ini merupakan gambaran dari contoh norma ya, di mana peraturan yang ada di dalam sepak bola ini merupakan salah satu bentuk norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita lanjut kepada hakikat norma. Jadi sebelum kita tahu pengertian dari norma, kita harus tahu dulu nih hakikat dari norma. Nah, kita sebagai manusia ini kan sebenarnya merupakan makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Nah, sebagai makhluk sosial ya, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri ya sebagai manusia. Nah, tetapi di sisi lain, sebagai manusia kita juga sebagai makhluk individu, artinya kita dengan manusia lain ini memiliki perbedaan karakter, sifat, dan lain-lain. Seperti kayak teman kalian pasti kan punya perbedaan sifat dan juga karakter, ya kan? Nah, tetapi perbedaan-perbedaan tersebut ini sering menimbulkan konflik di antara anggota masyarakat. Seperti kalian aja pasti kan suka juga kan berantem sama teman, berantem sama kakak atau adik karena memiliki perbedaan sifat atau karakter. Nah, itulah manusia. Nah, untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan tersebut ya, artinya kan terdapat perbedaan nih. Nah, untuk menyelaraskan perbedaan tersebut maka diperlukan sebuah peraturan. Nah, peraturan tersebut disebut dengan norma. Nah, apa itu norma? Jadi norma ini merupakan aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Jadi ada kalimat dari Thomas Hobbes yang mengatakan, tanpa norma manusia itu bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Jadi bisa saja manusia dengan manusia saling ribut gitu loh, karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai adab bermasyarakat dan lain-lain. Makanya diperlukanlah norma untuk mengatur masyarakat supaya tertib, damai, dan aman. Kita masuk ke dalam tujuan dari norma. Kenapa sih ada norma? Tujuan dari norma sendiri adalah sebagai pedoman ya, supaya masyarakat ini punya pedoman untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain pedoman, bisa juga dijadikan petunjuk, arahan, dan juga tata tertib ya, supaya di dalam anggota masyarakat itu bisa terjalin hubungan yang harmonis, teratur, dan juga tentram. Dan dengan kita menaati norma, itu artinya kita menciptakan suatu tatanan kehidupan yang baik ya di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ya, yang baik, aman, tertib, damai.
itu. Lanjut kepada fungsi norma. Ya, ada beberapa fungsi atau peranan norma di dalam masyarakat. Selain sebagai pedoman bagi anggota masyarakat, ada juga fungsi-fungsi lain. Yang pertama tadi adalah sebagai pedoman atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya norma, ya, kita jadi tahu nih, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Nah, jadi norma itu fungsinya seperti itu, sebagai pedoman atau aturan yang membuat kita jadi tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Terus yang kedua, itu sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Jadi bayangkan saja seperti kalian berjalan keluar, ya. Terus kalian ingin melindungi diri kalian dengan payung karena pada saat itu hujan. Ya, kalian memakai payung karena hujan itu tersebut kan karena ingin menghindari diri dari penyakit penyakit flu, panas dan lain-lain. Sama seperti norma, ya, yang fungsinya itu seperti payung, ya, dimana membentengi diri kita dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu norma berfungsi menciptakan ketertiban dan juga ketentraman. Masyarakat akan tertib dan juga teratur apabila terdapat norma yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Jadi, fungsi ini akan tercapai jika norma tersebut dipatuhi. Jika tidak, sama saja muncul ketidaktertiban dan juga kehancuran di dalam masyarakat. Misalkan seperti ada pelang aturan untuk tidak buang sampah di sini misalkan. Nah, itu kan sudah ada aturannya supaya masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Nah, tetapi jika masyarakat tetap tidak tertib, justru malah bakal menimbulkan kehancuran seperti banjir, timbul longsor, ataupun bencana-bencana lain seperti itu. Terus yang keempat, memberikan rasa keadilan dan juga kepastian hukum. Nah, ini jelas diberikan oleh norma, karena dengan adanya norma, ya, jadi ada aturannya, ada hukumannya kalau misalkan orang berbuat salah, orang yang melakukan kejahatan gitu. Jadi ada kepastian hukum gitu. Bayangkan saja tidak ada norma, masyarakat berbuat jahat saja seenaknya tanpa ada hukumannya gitu. Lanjut kepada ciri-ciri norma. Nah, yang pertama, ciri-ciri norma adalah hasil kesepakatan bersama. Nah, norma ini merupakan hasil kesepakatan biasanya dibuat di dalam masyarakat. Artinya, masyarakat ini wajib untuk mematuhi norma yang sudah dibuat, dimusyawarahkan tersebut. Terus yang kedua, ciri norma adalah tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu biasanya bentuknya formal, seperti norma hukum, undang-undang, gitu, peraturan pemerintah, dan lain-lainnya. Kalau yang tidak tertulis itu tidak formal, biasanya bentuk-bentuk yang tidak formal itu berupa norma-norma kesopanan, terus juga adat istiadat, norma adat, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, adanya sanksi, ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan seperti ini, siapa yang menanam akan menuai hasilnya. Nah, begitu juga dengan norma, siapa yang berbuat pelanggaran di dalam masyarakat, maka dia akan menerima sanksi tersebut, gitu ya. Terus yang keempat, bersifat dinamis, ya. Artinya norma ini mengikuti perkembangan zaman gitu, mengikuti perkembangan masyarakat yang sering berubah-berubah juga. Dulu tidak ada HP, dulu tidak ada orang komentar di sosial media yang jahat-jahat, tapi sekarang ada. Nah, karena ada perubahan zaman tersebut, maka dibuatlah peraturan mengenai bersosial media yang baik, seperti itu. Lanjut kepada tingkatan norma. Jadi norma ini memiliki tingkatan. Nah, tingkatannya ini biasanya didasarkan pada seberapa mengikat sanksi yang diberikan dari norma-norma tersebut. Nah, ada 5 yang Bapak kutip, ya. Yang pertama ada tata cara atau usage yang sanksinya ini paling tidak mengikat. Terus yang kedua ada kebiasaan atau folkway, ya. Terus yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Yang keempat ada adat istiadat atau custom. Dan yang terakhir ada hukum atau law yang Bapak tambahkan selain 4 yang ada di buku kalian. Kita akan bahas satu-satu mulai dari
tata cara atau cara ini merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam masyarakat. Nah, tetapi cara ini tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, sanksi yang diberikan ketika melanggar pada tingkatan norma ini itu tidak terlalu mengikat atau tidak terlalu kuat sanksinya atau tidak terlalu tegas. Nah, biasanya sanksi yang diberikannya itu hanya berupa cemoohan atau label tidak sopan. Contohnya misalkan kalau misalkan kalian melanggar norma pada tingkatan ini seperti kegiatan makan pakai tangan kiri. Nah, itu kan merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan. Nah, akan dilabeli oleh orang yang melihat sebagai perbuatan yang tidak sopan. Lanjut kepada tingkatan yang kedua, yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara yang sama. Nah, ini kebalikan dari cara ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus berarti perbuatan tersebut artinya disukai ya. Sanksinya ini lebih meningkat dibandingkan cara, di mana sanksinya biasanya berupa teguran ya, terus juga sindiran ataupun dipergunjingkan di dalam masyarakat. Nah, contohnya misalkan ketika kalian keluar rumah kalian berpamitan kepada orang tua, atau bisa juga misalkan kalian memberikan salam kepada orang yang lebih tua atau yang kalian kenal. Misalkan kalian memberikan salam ke bapak, assalamualaikum. Nah, itu berarti kalian sudah menjalankan tingkatan norma ini atau norma kebiasaan. Nah, kalau misalkan kalian tidak menyapa atau misalkan kalian lewat di depan bapak tidak mengucapkan permisi, nah bapak akan menegur kalian. Nah, itu sanksi yang diberikan pada tingkatan norma ini. Lanjut kepada tingkatan yang ketiga, yaitu tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan ya oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Di mana pelanggaran ya pada tingkatan norma ini akan dianggap sebagai suatu perbuatan yang aneh atau ganjil di dalam masyarakat, sehingga sanksi yang diberikan ya ketika melakukan pelanggaran pada tingkatan norma ini adalah dikucilkan atau bisa juga dikutuk oleh masyarakat. Nah, contohnya pelanggaran yang dilakukan itu misalkan memperkerjakan anak di bawah umur ya, atau melakukan perampasan. Ini kan merupakan sebuah perbuatan yang dianggap aneh dan jika melakukannya akan dikucilkan bahkan dikutuk oleh masyarakat. Lanjut kepada tingkatan yang keempat, yaitu adat istiadat. Nah, adat istiadat ini merupakan kumpulan tata cara kelakuan yang bersifat kekal yang dibuat oleh suatu masyarakat di suatu tempat atau daerah, di mana namanya dibuat oleh suatu masyarakat yang ada di daerah, maka bersifat kuat juga oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, adat istiadat ini ya sanksinya ini meningkat nih dari cara, terus kebiasaan, terus tata kelakuan. Nah, meningkat adat istiadat ini lebih tegas dibandingkan ketiga sebelumnya ya, khususnya bagi anggotanya yang ada di daerah atau tempat norma tersebut berlaku. Nah, contohnya sanksi yang diberikan bisa saja seperti diusir. Nah, ada beberapa adat istiadat karena masyarakat Indonesia beragam ya. Ini ada beberapa adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Salah satunya di daerah Bali ada adat istiadat namanya upacara ngaben gitu. Lanjut kepada tingkatan yang kelima, yaitu hukum atau norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan norma yang paling mengikat. Jadi dibandingkan keempat tadi nih, adat istiadat kan sudah tegas. Nah, tetapi tegasnya itu hanya mengatur anggota kelompoknya saja atau yang ada di daerah atau tempat asal norma tersebut. Nah, kalau hukum ini jauh lebih tegas dan kuat dan mengaturnya itu secara nasional. Jadi seluruh Indonesia yang diatur. Jadi norma hukum ini ya, ini merupakan suatu kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia, di mana norma hukum ini dibuat aturannya itu dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, contoh norma hukum adalah misalkan ketika berkendara sepeda motor wajib memakai helm. Jadi kalau misalkan kalian dibonceng menggunakan sepeda motor oleh orang tua kalian ya,
oleh om, oleh tante gitu. Nah, kalian harus memakai helm. Nah, itu yang disebut dengan norma hukum. Kalau melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Bisa denda. Ya, misalkan kalian tidak memakai helm, maka didenda ya, ditilang oleh polisi. Atau misalkan kalau kejahatan ya atau tindakan atau pelanggarannya tersebut lebih tinggi, nah bisa saja dipenjarakan. Lanjut kepada sifat-sifat norma. Nah, norma ini memiliki dua sifat. Yang pertama ada norma tidak resmi dan norma resmi. Nah, norma tidak resmi ini adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui siapa dan bagaimana yang menerangkan norma tersebut. Ya. Contohnya apa? Misalkan seperti tadi ada adat istiadat ya, terus juga ada aturan dalam keluarga, ada juga pantangan-pantangan di dalam masyarakat. Terus ada norma resmi. Nah, norma resmi atau formal ini merupakan ketentuan dan juga aturan di dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi. Ya, contohnya ada UUD 1945, ada Perpu, ada surat keputusan, ada kepres atau keputusan presiden, ada juga perda atau peraturan daerah. Lanjut kepada macam-macam norma. Kita akan bahas 5 macam norma. Yang pertama ada norma agama. Nah, norma agama ini merupakan ketentuan hidup yang bersumber dari kitab suci, di mana kitab suci ini merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa lewat perantaranya. Nah, jika kita melaksanakan norma agama ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, tetapi jika melanggar norma ini, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, jika dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala kita, maka kita akan masuk neraka. Tapi jika pahala kita lebih banyak dibandingkan dosa kita, maka kita akan masuk ke surga, insya Allah. Nah, ada beberapa contoh norma agama ya. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama kita, misalkan sholat, membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan ditinggalkan sholatnya akan mendapatkan dosa, kalau dijalankan sholatnya akan mendapatkan pahala. Terus tidak berbohong, tidak mencuri, dan juga tidak merusak alam, dan lain-lainnya. Lanjut ke norma berikutnya, ada norma hukum. Nah, norma hukum ini ya sama seperti yang sebelumnya, yang ditingkatkan adalah ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara negara yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib berkehidupan bermasyarakat. Nah, sanksi yang didapatkan oleh pelanggar norma hukum ini berupa pidana penjara ataupun denda ya. Di mana sanksi tersebut itu biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tersebut, seperti kepolisian, pengadilan, dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa contoh norma hukum. Yang pertama adalah menaati peraturan lalu lintas ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, memakai helm nah ketika berkendara sepeda motor. Terus yang kedua, tidak membuat keributan di tempat umum. Yang ketiga, taat membayar pajak. Yang keempat, menjaga ketertiban dan kedamaian, dan lain-lainnya. Lanjut ke norma yang ketiga, yaitu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini merupakan aturan sosial di mana mengatur mengenai tata cara berperilaku manusia. Nah, norma ini bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri, yang mana pada norma kesusilaan ini ya, sanksinya itu tidak tersirat secara tegas. Jadi berbeda seperti norma hukum. Kalau norma hukum kan jelas aturannya ada di dalam undang-undang, di peraturan. Nah, kalau kesusilaan ini tidak ada bukunya khusus gitu yang mengatur mengenai norma kesusilaan ya. Nah, selain itu ya, ketika seseorang melanggar norma kesusilaan ini ya, maka akan mendapatkan sanksinya itu berupa rasa tidak enak atau malu. Jadi bukan denda atau penjara. Nah, contoh-contoh norma kesusilaan ini adalah yang pertama, bersikap selalu jujur.
Terus yang kedua, berpenampilan dengan baik. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Yang keempat, berperilaku dengan baik. Dan yang kelima, saling tolong-menolong dan lain-lainnya. Lanjut ke norma berikutnya, yaitu norma kebiasaan. Nah, norma kebiasaan ini suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan bentuk yang sama, secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Nah, norma kebiasaan ini tentunya akan berbeda-beda ya di dalam masyarakat, tergantung tempat pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, biasanya jika tidak melakukan norma kebiasaan ini hanya akan mendapatkan teguran atau sindiran saja. Nah, contoh-contoh kebiasaan ini ada, pertama, mengucapkan selamat ulang tahun. Terus yang kedua, menggunakan pakaian yang bagus. Terus menyapa orang yang lebih tua, memberikan kado, pulang kampung, memberikan THR, dan lain-lainnya. Lanjut ke norma berikutnya, yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini merupakan norma yang bersumber, aturannya itu berasal dari pergaulan masyarakat atau tata kelakuan masyarakat. Nah, bagaimana jika tidak melakukan norma kesopanan, maka kita akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa contoh norma kesopanan. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak berkata kotor atau kasar dan takabur. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Terus yang keempat, tidak menyela pembicaraan, berpakaian dengan sopan dan santun, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan main game ya, game spin wheel, dimana nanti akan berputar dan nanti Bapak akan bilang stop ya di salah satu nomor dan akan keluar soal. Kita akan jawab bersama-sama ya. Oke, let's go. Stop. Oke, keluar soal. Gambar di atas ini menggambarkan salah satu ciri norma, yaitu apa tadi pada penjelasan sebelumnya. Ciri norma, kalau ada penjara, kalau di penjara berarti berupa sanksi. Berarti salah satu ciri norma adalah memiliki sanksi. Ya, siapa yang benar yang jawab? Ya, jadi jawabannya memiliki sanksi ya. Lanjut ke berikutnya. Stop. Ya, bertamu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam menunjukkan penerapan norma apa? Tata kelakuan masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma apa? Ayo. Norma kesopanan. Ya, norma kesopanan. Itu dia tadi game singkatnya ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Jika Bapak ada kesalahan atau kehilapan, Bapak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup mengerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.